Setiap langkah dalam petualangan selalu meninggalkan jejak, bukan semata pada tanah yang dipijak, namun juga pada pengalaman yang membekas di dalam hati. Perjalanan kali ini membawa saya menuju ke ujung tenggara Jawa Barat, tempat di mana tantangan datang tanpa diduga dan kejutan menyambut di setiap langkah. Dan inilah petualangan saya, David John Scarp. Langit cerah dan udara bersahabat membangkitkan semangat saya untuk melangkah lebih jauh, menyusuri setiap sudut pesona Kabupaten Pangandaran yang memikat. Yes, sampai juga nih di Pangandaran. Nah, ini adalah salah satu ikoniknya Pangandaran, yaitu ikan marlin. Kenapa dengan ikan marlin? Karena mereka percaya ikan marlin itu lincah dan juga semangat. Kali ini saya tidak menggunakan kendaraan pribadi. Saya memilih untuk menggunakan angkutan umum untuk menuju destinasi yang akan saya datangi. Pak, punten Pak, badai nanya. Ya, badai kemana? Arahnya? Julang, Pak. Ah, pas banget. Berarti arah Batu Karas ya? Iya. Untuk menuju Batu Karas, tersedia beberapa pilihan transportasi. Namun, hari ini pilihan saya jatuh pada angkutan umum, karena kendaraan ini datang lebih dulu. Oke. Ini saya lagi perjalanan menuju ke Cijulang, karena perjalanan dari Pangandaran menuju ke Cijulang itu hampir 1 jam, dan ternyata gak harus pakai bis saja, bisa juga pakai angkot juga seperti ini nih. Dan selama perjalanan menuju ke sana tuh bagus banget, keren-keren view-viewnya. Wah, pengen lihat view yang kerennya? Nih, saya kasih lihat lagi nih ya. Moda transportasi ini hanya melayani rute hingga Cijulang dengan jarak tempuh 27 km atau sekitar 1 jam perjalanan. Pak, udah nyampe, Pak. Apa, Pak? Pak. Kenapa? Udah nyampe di Julang, Pak, ini, Pak. Oh, udah nyampe? Ya. Oke, turun. Cari motor untuk lanjut perjalanan saya. Sebagai solo traveler, roda 2 adalah pilihan yang paling tepat untuk menelusuri jalan menuju tujuan. Punten Pak. Aduh, dekat ya Pak. Aman Pak, aman. Aman. Hampura Pak, ganggu. Ya, aman. Iya tapi pada nyari jalur terus bingung iya pada ke gua Jembulan. Oh, ka Jembulan. Ka Jembulan mah Kang ti dieu teras lurus ke bawah. Kayak di Payun. Aya simpang ke kanan. Ke kanan teras we naik deui. Tah posisina teh di jalur bukit sabelah. Oh. Nuhun. Kita naik ke kanan deui. Oh, kanan deui. Nuhun. Siap atau nuhun pisan Siap, ya. nuhun Kang. Oke, ternyata emang salah belok tadi saya. Yaudah, berarti ke bawah, kanan, naik lagi ke atas, sambil juga. Oke, paham. Beruntung, saya bertemu dengan warga yang mengarahkan saya saat mulai ragu pada jalur yang harus diambil. Saat melewati hutan, saya bertemu dengan tukang ojek bermental baja. Dengan penuh kehati-hatian, mereka membawa kayu yang beratnya tidak main-main. Kenalan dulu, punten. David. Utis. Eja. Oh, jadi Utis sama Eja. Ya. Ini atas di mana ya teh? Di Cigaleong, Pak. Cigaleong. Mohon. Jauh nggak? Dari dekat laut. Dekat laut? Ya. Ini mau mana aja? Mau kemana nih arahnya nih? Ini mau pulang. Mau pulang? Mau satu rit. Wah, satu itu artinya? Satu balik. Oh, satu balik. Nah. Motor yang digunakan ini merupakan motor hasil modifikasi. Kuda besi ini dirancang agar kuat membawa beban serta mampu melewati jalur tanah atau bebatuan dengan lancar. Ini dimodif lagi ya?
Ya, dimodif lagi. Dimodif lagi. Jadi ininya udah pakai apa? Stangnya jadi stang pendek ini. Stang pendek. Terus ya ke dalam. Oh. Nggak ada first step ya? Nggak ada. First stepnya nggak ada, langsung operan gigi aja. Wih, menarik. Coba dah, penasaran nih. Benar-benar ngepas banget. Jadi kayunya ini langsung ke paha, bagian sini kayak ngepres gitu. Wah, ini penasaran bawahnya gimana. Coba kan dilepas. Oh, ini agak balance nih. Tapi kalau dibelak-belak gini, lumayan juga nih beratnya nih. Wih. Oke, waktunya coba. Rasa penasaran saya muncul, ingin mencoba untuk mengendarai motor unik ini. Ternyata ini jauh lebih sulit daripada yang saya bayangkan. Butuh beberapa kali percobaan untuk benar-benar bisa menguasai keseimbangan. Sungguh luar biasa pekerjaan para tukang ojek kayu ini. Mereka sanggup menembus jalur-jalur hutan dengan beban yang luar biasa. Waduh, ternyata susah apa jaga ini keseimbangannya. Wah, ini berarti jago banget nih ridingnya nih. Mengendarai motor sambil membawa kayu gelondongan jelas bukan perkara mudah. Lebih dalam sehari, jarak 1 km harus ditempuh hingga 6 kali bolak-balik. Saya pun memilih untuk melanjutkan perjalanan. Halo, atur kita ya. Sehat selalu, sukses. Semoga lancar. Sampai ketemu lagi. Oke. Lokasi yang saya tuju masih sepi dari pengunjung. Akses jalannya juga hanya bisa ditembus dengan kendaraan roda 2. Ini bener jalannya kayak ini, turun ke bawah gini. Nih, tuh. Jalannya langsung kayak setapak kayak gini nih. Wah, udah nggak apa-apa lah. Coba ya explore, siapa tahu benar ketemu. Kalau ketemu, alhamdulillah. Yaudah kalau gitu saya ganti pakaian dulu, siap-siap dulu, siap-siap buat trekking. Let's go. Bagi saya, menyusuri jalan setapak adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Selain bisa membakar kalori, saya juga sering menemukan hal unik di sepanjang jalur. Oke, jadi sekarang ini saya lagi ada di hutan Gupitan di daerah Cikugur. Jadi lagi mau menuju ke satu spot yang keren. Nanti saya kasih tahu pas sudah nyampe ya. Sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun serta curah hujan yang tinggi membuat Indonesia kaya akan hutan hujan tropis. Wih, ada lorong. Wih, keren banget nih lorongnya nih. Jalur yang dihimpit ngarai menyerupai lorong ini benar-benar mengundang saya untuk terus melangkah. Rasa lelah ini seketika terganti dengan kekaguman. Wow, ini sih keren banget sih. Sebelum mengakhiri langkah kaki di lorong ngarai ini, saya disambut dengan indahnya kicauan burung. Oh, ada suara burung. Woi, mantap. Biasanya nih kalau misalnya pagi-pagi burung itu mereka suka pada bisa dibilang mating ya. Jadi pas ketemu itu mereka mencari pasangan ya. Biasanya kalau pagi-pagi banget. Cuman mungkin sekarang ini lagi main-main atau lagi cari makan.
Setelah melewati jalur yang dihimpit canyon sekitar 250 meter, saya kembali dihadapkan dengan jalur hutan lebat. Oke. Wih, temuin nih. Ada pisang hutan. Jadi ini pohon pisang yang tumbuhnya di hutan. Cuma beda loh. Jadi setahu saya itu beda banget sama yang pisang-pisang yang umumnya ya. Kejutan baru kembali saya temukan di hutan. Pisang hutan tumbuh subur di tempat yang lembab dan teduh seperti ini. Jadi pisang hutan ini, nah itu kecil dan sepertinya masih muda. Jadi nggak bisa dimakan juga. Berbeda dengan jenis pisang lainnya, pisang hutan memiliki batang yang lebih tipis, ramping, dan tumbuh liar di tengah hutan. Nah, di batang ini bisa dibuka nih. Permisi, minta izin dulu sama yang alam. Kalau misalnya kita mau ambil sesuatu atau makanan, minuman, minta izin dulu. Permisi, minta ini kadar airnya biar bisa diminum. Agak keras sedikit tapi masih bisa nih. Pakai tangan tenaga. Buka lagi, kita ambil bagian dalamnya. Nah, seperti ini nih bentuknya. Dan kalau kita kunyah, dia bakal keluar airnya. Kandungan air di dalam batang pohon pisang ini dapat menjadi sumber air minum darurat ketika berada di hutan. Oke, waktunya saya lanjut. Mana ya? Tadi, oh ya, kesini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Harus nyebrang ke ujung sana buat cari tempat bisa berteduh sambil bikin makanan. Dari titik inilah petualangan seru saya dimulai, menyusuri Goa Jebulan yang penuh tantangan. Cari jalurnya agak bingung karena udah banyak banget ini ranting-ranting, jadi harus mencari aksesnya tuh agak susah. Makanya dari tadi saya coba dengerin suara aliran air, makin sini makin dekat karena saya dengar ada iya benar kan ada sungai itu. Saya perlu berhenti sejenak untuk melihat jalur yang harus saya lewati. Ini lokasinya lumayan jauh dari tempat yang saya jalan. Mudah-mudahan ini adalah akses menuju ke Goa Jembulan. Tapi ke sana udah nggak ada jalan. Mau nggak mau harus lewat sini, lewat bawah sini. Ini sih terjal banget nih. Ada air terjun juga di sana. Mau nggak mau harus turun ke bawah. Tidak ada jalan lain, saya harus menuruni tebing ini. Sayangnya, saya tidak membawa peralatan climbing kali ini. Perlahan, namun pasti, saya mulai memijak satu demi satu celah tebing dengan hati-hati. Ditambah lagi, tebing yang licin semakin menambah tantangan. Saya tidak akan menyerah begitu saja, karena cukup jauh untuk sampai ke titik ini. Airnya enak, kalau terlalu dingin, hangat. Kayak pastinya
seger. Saya harus berhati-hati dengan pijakan, memastikan setiap langkah agar tidak tergelincir saat menginjak batu yang licin. Dan spot, dalam nih. Wih, kelihatan juga tuh air terjunnya. Luar biasa. Suasana di sini emang keren banget ya, kayak berasa di Jurassic Park ya. Dengan tebing-tebingnya, dengan aliran airnya, bening. Tuh kayak canyonnya tuh, wah amazing banget, keren. Oke, waktunya saya lanjut masuk ke dalam gua. Headlamp menjadi satu-satunya andalan penerangan saya selama berada di dalam goa. Udah masuk ke bagian mulut gua. Saya terus mengikuti arah cahaya hingga ke ujung goa. Goa jebulan ini terhubung dengan curug. Cahaya sudah mulai tampak, artinya perjalanan ini hampir mendekati curug. Apaan tuh? Gerak-gerak. Ada monyet. Kehadiran satwa liar menandakan tempat ini masih asri dan belum rusak oleh tangan jahil manusia. Oke, mulai dalam lagi. Harus nyebrang ke ujung sana buat cari tempat bisa berteduh, santai dulu, istirahat. Akhirnya saya tiba di Curug Jebulan. Curug ini menjadi pemisah antara Desa Bunisari dan Desa Cigugur. Hulu sungai ini berasal dari Palumbungan dan terus mengalir ke hilir di Muara Luwinini. Ketemu spot ini nih di ujung. Waktu terbaik untuk mengunjungi tempat ini adalah saat musim kemarau. Kondisi air jauh lebih jernih dan arus pun lebih tenang. Enak banget. Dari bikin sini. Emang sih bikin rileks banget. Alam itu adalah bisa dibilang obat alami untuk menghilangkan stres, bikin badan rileks, yang pastinya bikin semangat untuk eksplor tempat-tempat yang keren. Yoi. Selesai merelaksasikan badan, saya beranjak mencari spot yang tepat untuk mendirikan tenda sebagai tempat beristirahat malam ini. Wah, pas banget, pas banget. Untung pas sudah keluar dari goa, sepertinya di atas sana tuh mungkin hujan besar. Pas lagi bersantai-santai, udah itu tiba-tiba, banjir. Makanya warnanya airnya tuh coklat banget. Agak licin juga nih. Spot lahan kosong yang menjadi incaran saya, lokasinya berada di seberang sungai. Alright. Wow. Ini enaknya sini datar nih. Bambu berukuran panjang ini dapat saya manfaatkan sebagai alas tidur. Oke. Semut bambunya sepertinya mau ambil yang ini nih.
Terus ya, kita satu bambu, minta izin dulu biar aman dan diizinkan dan dikasih kelancaran. Bambu ater atau buluh Jawa kerap digunakan sebagai bahan bangunan atau peralatan rumah tangga. Banyak bulu-bulu, ini bukan bulu saya ya. Ini adalah bulu bambu yang kayak gini yang bisa bikin gatel. Oke, sudah cukup, Mbak. Waktunya kita bawa. Bahan kerangka sudah saya dapat. Sekarang waktunya memotong bambu sebagai kerangkanya. Berkegiatan di alam bebas seperti ini memang dibutuhkan kreativitas. Salah satunya adalah saat membuat shelter yang bisa melindungi dari cuaca sekaligus memberikan kenyamanan di tengah hutan. Nah, ini harus direndemin dulu agak lama dikit biar lembek, biar gampang buat diikatnya. Nah, jadinya lumpur. Sudah jadi nih rangkanya. Sekarang waktunya saya cari daun-daunan untuk nutupin. Kerangka bambu saya buat menyerupai atap rumah. Meski ukurannya kecil, namun cukup untuk melindungi tubuh saya. Sebenarnya ini bisa nih. Ini lumayan besar juga daun-daunnya. Terus pasti cocok nih buat dijadiin atap. Hujan deras tiba-tiba mengguyur. Saya harus bergegas menyelesaikan shelter ini. Saya menggunakan daun honje untuk menutupi kerangka atapnya. Tidak mau menunggu sampai hujan reda, saya terus berusaha menyelesaikan shelter ini secepat mungkin. Meski badan kini menjadi basah kuyup. Di tengah hujan yang tak kunjung reda, saya memutuskan untuk tetap bermalam di sini. Oh, hujannya makin gede. Ini agak kebasahan juga dikit, agak netes-netes. Tapi mau bagaimana lagi? Namanya juga harus survive ya. Tapi tuh, petir. Oh, kencang banget petirnya. Shelter yang saya buat ini tergolong aman sebagai tempat berlindung dari hujan dan petir. Namun saya harus waspada karena air sungai mulai meluap. Udah. Tadi mau bikin makan, cuman karena ternyata makin deras hujannya. Jadi udah puasa dulu, udah gitu. Mudah-mudahan besok pagi nggak hujan, jadi bisa bikin makanan. Karena ya jujur ya agak lapar juga ya, karena habis main air gitu. Tapi udah nggak apa, puasa juga cukup bagus juga sih. Malam ini, rasa waspada masih terus menyelimuti karena hujan terus mengguyur dengan deras. Saya berharap hujan segera reda agar saya bisa melewati malam ini dengan tenang. Alright, good night. Oh, pagi enak banget, ada tas barbecue-nya.
Sinar matahari pagi kembali menyapa, membangunkan saya dengan langit yang cerah. Air sungai pun surut, meninggalkan jejak baru yang siap untuk dijelajahi. Selamat pagi. Semalam tidurnya terindah yang saya pernah alami. Sebenarnya tidurnya lebih ke tidur ayam-ayam gitulah. Jadi tidur bangun, tidur bangun, tidur bangun, karena hujannya hujan banget. Terus deres sampai nggak tahu mungkin tengah malam. Terus ditambah lagi sama petirnya tuh kayak kenceng banget, kayak berasa ada di atas, deket banget. Itu yang bikin bangun kaget. Dan yang bikin was-wasnya lagi tuh ya karena banjir ya semalam. Semoga sekarang harinya bagus. Kalau diintip dari sini tuh, airnya jadi nggak coklat lagi, malah jadi kembali ke hijau, cuman masih keruh ya. Pagi yang bagus. Cari spot untuk bakar-bakar, untuk bikin makanan. Nah, dari kemarin puasa. Oke, cuci muka dulu. Membasuh wajah dengan air pancuran ini rasanya benar-benar menyegarkan. Waktunya saya membuat makanan pengisi perut. Oke, jadi hari ini saya mau bikin ayam utuh. Begitu di sayuran yang ada di sini dimasukin ke dalam semua. Oke, dikasih saus juga. Lalu dengan cara dibakar. Sebagai sumber protein hari ini, saya menggunakan daging ayam. Ada pula sayuran, serta sumber karbohidratnya yaitu kentang. Oke, sudah beres potong-potong. Sekarang saya mau masukin semuanya ini ke dalam air ini. Semua bahan tercampur kemudian dimasukkan ke dalam perut ayam. Oke, lagi dibumbuin dulu nih ayamnya. Udah dibumbuin, baru kita proses dibakar. Bambu dan kayu ini saya manfaatkan menjadi alat untuk membakar ayam. Jadi nunggu dulu sampai matang, bisa ya cukup lumayan nih makan waktunya nih, sering apa. Saya harus terus memutar bambu agar ayam matang merata. Butuh waktu sekitar setengah jam hingga ayam benar-benar matang. Yes, sudah matang. Woohoo! Oke, sekarang waktunya untuk dicoba dimakan. Udah bikin juga nih, sama kecap. Ya. Menikmati hasil masakan sendiri di alam, rasa nikmatnya berkali-kali lipat. Sederhana namun bermakna. Iya. Flavornya enak banget. Ini bumbu kecapnya. Oke ya. Yang berasa dalamnya. Wangi enak banget, ada tas barbitunya. Petualangan yang berhasil dilalui terbayarkan dengan kenikmatan aroma dan rasa ayam panggang ini. Karena dengan suasana alam yang indah banget, terus dengan spot yang sangat istimewa untuk bikin makanan seperti ini, terus kita pernah, wah ini sih udah the best banget. Setelah urusan perut selesai, waktunya saya bersantai sejenak menikmati curug jebulan. Benar-benar enak buat nikmatin hari ini.
santai dulu sebentar. Udah gitu baru lanjut lagi aktivitas. Lama-lama ketiduran nih, karena semalam agak kurang tidur puas ya. Mungkin di sini bisa tidur enak banget ya. Petualangan memang tidak pernah lepas dari perjuangan. Dari terik matahari yang membakar, hujan yang mengguyur, hingga matahari yang kembali menyengat, bagi saya itu semua tak pernah menjadi halangan. Justru, setiap tantangan menguatkan tekad untuk menjelajahi tempat tersembunyi yang menanti untuk ditelusuri.